Perkenalkan Pak, nama saya Leona Saragi dengan NIM 11S24019. Di sini saya ingin mempresentasikan implementasi kode saya, yaitu program Java untuk kelas matriks yang merupakan bagian dari praktikum 1. Di sini, pada bagian pertama itu, konsep dasar matriks dalam pemrograman. Sebelum masuk ke detail kode, matriks itu dalam konteks pemrograman, matriks adalah struktur data dua dimensi yang menyimpan elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Selanjutnya, di sini jika kita masuk ke bagian awal, di sini ada deklarasi atribut kelas. Di sini, anjing. Oh Tuhan, kali pengganggu. Pada file matrix.java terdapat deklarasi atribut kelasnya. Di sini ada public class matrix, private string judul, private integer baris, private integer kolom, dan private integer data. Kelas matriks memiliki 4 atribut private yang berarti atribut-atribut ini hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri, yang merupakan implementasi dari prinsip enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek. Dan jika dijalankan satu persatu, atribut pertama itu merupakan judulnya dengan tipe data string. Atribut ini menyimpan nama atau identitas dari matriks. Misalnya, kita memberi nama matriks A atau matriks B. Fungsi dari atribut ini adalah untuk memberikan identifikasi yang jelas ketika kita menampilkan matriks atau melakukan operasi. Selanjutnya, atribut kedua yaitu baris dengan tipe data integer. Atribut ini menyimpan informasi jumlah baris yang dimiliki oleh matriks. Sebagai contoh, jika kita mempunyai matriks 3 dikali 2, maka nilai barisnya itu adalah 3. Selanjutnya, atribut yang ketiga adalah kolom. Juga dengan tipe data integer, atribut ini menyimpan informasi jumlah kolom dari matriks. Melanjutkan contoh sebelumnya, matriks 3 kali 2 memiliki nilai kolom sebesar 2. Selanjutnya ada atribut keempat, yaitu data dengan tipe integer, yang merupakan array dua dimensi. Inilah struktur data utama yang menyimpan nilai-nilai aktual dari matriks. Array dua dimensi ini dapat dibayangkan seperti tabel dengan baris dan kolom, di mana setiap selnya itu menyimpan satu nilai integer. Selanjutnya ada penggunaan modifier private pada semua atribut ini yang sangat penting karena mencegah akses langsung dari luar kelas sehingga integritas datanya tetap terjaga untuk mengakses atau memodifikasi nilai-nilai ini. Jadi kita harus menggunakan metode-metode yang telah disediakan. Selanjutnya di sini ada bagian konstruktor dan inisialisasi. Yang pertama, analisis konstruktor. Di sini terdapat public matrix dengan string judul, integer baris, dan integer kolom. Di sini konstruktornya itu yang merupakan metode khusus yang memanggil saat objek pertama kali dibuat.
Konstruktor ini memiliki 3 parameter. Judul bertipe string, baris bertipe integer, dan kolom bertipe integer. Di sini baris pertama konstruktor adalah this.judul sama dengan judul. Keyword this ini merujuk pada objek yang sedang dibuat. Selanjutnya pernyataan ini mengassign nilai parameter judul ke atribut judul milik objek. Penggunaan this di sini sangat penting untuk membedakan antara parameter metode dengan atribut kelas yang memiliki nama sama. Selanjutnya di sini ada this.baris sama dengan baris. Melakukan hal yang serupa tapi untuk atribut baris. Nilai parameter baris yang diterima dari luar akan disimpan ke dalam atribut baris objek. Selanjutnya ada this.column sama dengan kolom, yaitu untuk mengassign nilai kolom dengan prinsip yang sama. Dan ada baris yang keempat, yaitu this.data sama dengan new integer. Di sini kita membuat atau menginstansiasi array 2 dimensi baru dengan ukuran sesuai parameter baris dan kolom. Di sini terdapat keyword new yang untuk mengalokasikan memori untuk array tersebut. Kalau saat array integernya itu dibuat di Java, semua elemen secara otomatis itu akan diinisialisasi dengan nilai 0. Selanjutnya, konstruktor ini penting karena untuk memastikan kalau setiap objek matriks itu dibuat selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Jadi kita tidak bisa membuat objek matriks tanpa menentukan judul, jumlah baris, dan jumlah kolom. Dan konstruktor ini merupakan suatu bentuk validasi awal yang mencegah terjadinya error di kemudian hari. Selanjutnya ada metode setter dan getter. Di sini terdapat metode set nilai. Metode set nilai ini merupakan metode publik yang memungkinkan kita untuk mengisi nilai ke posisi tertentu dalam matriks. Metode ini menerima 3 parameter, yaitu ada row atau baris, selanjutnya ada kolom, dan nilai yang akan diisi. Selanjutnya, jika kita tidak langsung mengakses array data karena kembali lagi pada prinsip enkapsulasi. Dengan menyediakan metode setter, kita bisa menambahkan validasi atau logik tambahan di masa depan jika diperlukan. Misalnya kita bisa menambahkan pengecekan apakah indeks row dan kolom itu valid atau tidak. Selanjutnya di sini ada pernyataan this.data sama dengan nilai, yaitu untuk mengakses elemen array pada posisi dan mengassign nilai parameter ke posisi tersebut. Perlu diingat kalau indeks array di Java dimulai dari 0, jadi baris pertamanya itu adalah indeks 0, kolom pertama juga indeks 0. Selanjutnya ada metode getter. Di sini yang pertama itu ada 3 metode getter. Ketiga metode ini sangat straightforward. Yang metode get judul ini mengembalikan nilai atribut judul, selanjutnya get baris mengembalikan jumlah baris, dan get kolom untuk mengembalikan jumlah kolom. Selanjutnya di sini fungsi-fungsi metode dari ketiga metode getter ini yaitu menyediakan akses read-only ke atribut-atribut private. Dengan pola ini, kode di luar kelas bisa membaca nilai-nilai tersebut tanpa bisa memodifikasinya secara langsung. Di sini kita tidak menyediakan getter untuk atribut data, yang merupakan design decision yang disengaja karena memberikan akses langsung ke array internal.
berbahaya. Dan kode yang di luarnya itu bisa memodifikasi isi array-nya tanpa kontrol. Sebagai gantinya, di sini disediakan metode set nilai untuk memodifikasi nilai dengan kontrol yang lebih baik. Selanjutnya ada metode tampilkan. Di sini terdapat metode untuk menampilkan matriks. Metode tampilkan ini bertanggung jawab untuk mencetak representasi visual dari matriks ke konsol. Di sini baris pertamanya itu ada sistem out print line yang merupakan untuk mencetak headernya yang berisi kata matriks, diikuti dengan judul matriks dan tanda titik 2. Ini untuk memberikan konteks kepada usernya tentang matriks mana yang sedang ditampilkan. Selanjutnya, aduh kayak mana ini weh? Kayak mana aku? Satu, dua, tiga. Di sini ada NAS loop atau perulangan bersarang yang digunakan untuk iterasi melalui semua elemen matriks. Di sini ada loop luarnya for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari this dot baris dan mengiterasikan setiap baris. Variabel i-nya ini bertindak sebagai indeks barisnya dimulai dari 0 hingga kurang dari jumlah baris total. Selanjutnya ada loop dalam. Loop dalamnya ini mengiterasikan setiap kolom dalam baris tertentu. Di sini variabel j itu merupakan indeks kolomnya. Selanjutnya ada printing logiknya yang dilakukan oleh sistem outPrintLine di data yang mencetak nilai elemen pada posisi array dan di sini kita menggunakan print bukan print line sehingga tidak ada new line setelah setiap angka. Selanjutnya ada detail formattingnya. Di sini ada kondisi if di mana sangat penting untuk formatting. Kondisi ini mengecek apakah kita belum berada di kolom terakhir. Dan jika belum, maka kita mencetak spasi dengan sistem out print line. Print.
yang memastikan ada spasi antara angka-angka dalam satu baris, tapi tidak ada spasi trailing setelah angka terakhir. Selanjutnya, setelah loop dalam selesai, sistem outprint line ini dipanggil untuk pindah ke baris yang baru. Yang berarti setelah semua elemen dalam satu baris itu dicetak, kita pindah ke baris berikutnya untuk mencetak baris matriks selanjutnya. Selanjutnya ada metode penjumlahan matriks. Metode penjumlahan ini sebelum itu untuk metode penjumlahan hanya bisa dilakukan kalau kedua matriks itu memiliki dimensi yang sama dan jumlah baris dan kolomnya itu harus identik. Di sini terdapat metode untuk penjumlahan matriks yang menerima satu parameter M yang merupakan objek matriks lain yang akan dijumlahkan dengan matriks saat ini atau this. Validasi dimensi ini merupakan langkah pertama dan pernyataan if di sini mengecek apakah jumlah baris dan kolom kedua matriks sama. Lalu ada operator logical OR yang berarti jika salah satu kondisi bernilai true, maka keseluruhan kondisi bernilai true. Oh, udah, kau udah habis. Di Maluku Mencarger, audit. Di sini, jika validasi lolos, kita membuat objek matriks baru dengan matriks hasil sama dengan new matrix. Terus matriks hasilnya itu memiliki dimensi yang sama dengan matriks yang saat ini dan menggunakan judul yang sama. Selanjutnya ada next loop. Selanjutnya ada next loop yang kemudian digunakan untuk mengiterasi setiap elemen. Loop luar mengiterasi barisan dengan for. Dan loop dalam mengiterasi kolom dengan for integer j sama dengan 0 di sini jika j-nya lebih kecil dari kolom tersebut. Sementara yang pertama tadi jika i-nya lebih kecil dari baris. Selanjutnya, operasi penjumlahan aktual ini terjadi di hasil dot set nilai. Di sini kita memanggil metode set nilai pada objek hasil untuk mengisi nilai pada posisi array I dan J. Nilai yang diisi itu merupakan hasil penjumlahan elemen pada posisi array dari matriks dis dengan elemen pada posisi yang sama dari matriks M. Di sini kita mengakses m.data secara langsung dan bisa dilakukan karena berada dalam kelas matriks yang sama sehingga kita memiliki akses ke atribut private dari objek matriks lain. Setelah loop selesai, matriks hasil sudah terisi dengan nilai-nilai penjumlahan dan mengembalikannya dengan return hasil. Lalu ada metode untuk pengurangan matriks. Metode pengurangan memiliki struktur yang mirip dengan penjumlahan. Dan di sini ada contoh baik dari kode konsistensi ketika operasi serupa diimplementasikan dengan pola yang sama, kodenya itu menjadi lebih mudah di-maintain. Di sini validasi dimensinya persis sama seperti penjumlahan karena syarat matematika untuk pengurangan matriks juga sama, dimensi harus identik.
Perbedaan utamanya itu terletak pada operasi matematika, disdata, dan mdata. Di sini kita mengurangkan elemen matriks M dari elemen matriks dis. Selanjutnya, urutan operan penting dalam pengurangan. Operasi A dikurang B berbeda dengan operasi B dikurang A. Dalam implementasi ini, matriks yang memanggil metode dis bertindak sebagai minute atau yang dikurangi, dan parameter M bertindak sebagai pengurang. Semua prinsip problem solving yang diterapkan pada penjumlahan juga berlaku di sini, yaitu validasi, immutability, dan return value yang jelas. Metode selanjutnya yaitu perkalian matriks. Untuk perkalian matriks, operasi yang lebih kompleks dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Secara perkalian dua matriks berbeda itu, jumlah kolom matriks yang pertama harus sama dengan jumlah baris matriks yang kedua. Dan di sini jika kita punya matriks A berukuran M dikali N dan matriks B berukuran N dikali P, hasil perkaliannya itu merupakan matriks C yang berukuran M dikali P. Elemen pada baris I dan kolom J dari matriks hasil dihitung dengan rumus, yaitu C-nya itu matriks C sama dengan sigma matriks A dikali matriks B. Untuk di sini terdapat implementasi metode perkalian. Implementasinya itu di sini terdapat validasi kondisi if di kolom yang mengecek syarat perkalian matriks jika jumlah kolom matriks dis tidak sama dengan jumlah baris matriks M. Operasinya itu tidak valid dan mengembalikan nilai 0. Lalu pembuatan matriks hasil dengan matriks hasil sama dengan new matriks sangat penting untuk diperhatikan. Dimensi hasilnya ini merupakan baris dari matriks pertama yaitu dis.baris yang dikali kolom dengan matriks kedua yaitu M.get kolom. Terdapat triple net loop yang digunakan untuk perkalian matriks ini. Yang pertama ada loop yang pertama itu ada for integer i jika i lebih kecil dari dis baris yang mengiterasikan setiap baris dari matriks pertama. Terus loop yang kedua itu for integer j sama dengan 0 jika j lebih kecil m dari m.get kolom yang mengiterasikan setiap kolom dari matriks kedua. Dan selanjutnya di dalam dua loop ini kita menginisialisasi variabel sum dengan nilai 0. Variabel ini akan menyimpan hasil penjumlahan perkalian elemen-elemen. Lalu ada loop yang ketiga, for integer k sama dengan 0 jika k lebih kecil dari dis.kolom yang mengiterasikan untuk melakukan perkalian dan penjumlahan. Variabel k ini bertindak sebagai indeks untuk mengakses kolom dari matriks pertama dan baris dari matriks kedua. Operasi perkalian dan akumulasi sum ini merupakan inti dari algoritma. Di sini terdapat dis.data yang mengakses elemen pada baris I, kolom K dari matriks dis. Selanjutnya ada m.data mengakses elemen pada baris K, kolom J dari matriks M. Dan kedua nilai dikalikan dan hasilnya ditambahkan ke sum. Operator plus sama dengan ini merupakan shorthand untuk sum. Sama dengan sum plus disdata. Setelah loop ketiga selesai, variabel sum-nya itu berisi hasil akhir untuk posisi array I dan J, yang kemudian diset
ke matriks hasil dengan hasil dot set nilai I, J, sum. Selanjutnya kita masuk pada file matrix app.java. Pada matrix app.java ini, sebelumnya kita telah fokus pada kelas matrix. Untuk memahami bagaimana kelas ini digunakan dalam konteks aplikasi yang lebih besar, yaitu matrix app.java. Matrix app ini bertindak sebagai driver program yang menerima input dari user, membuat objek-objek matriks, memanggil metode-metode dari kelas matriks, dan menampilkan hasil ke user. Di sini terdapat contoh penggunaan dalam matrix app-nya itu, yaitu terdapat di sini terdapat matriks sama dengan new matrix. Yang kelas matriksnya ini dirancang untuk menyediakan fungsionalitas dasar operasi matriks, sementara matriks app-nya itu mengorkestrasikan flow program dari interaksi dengan user. Di sini dapat diperhatikan kalau kelas matriks yang digunakan menggunakan return null sebagai indikator errornya. Matrix app itu kemudian bertanggung jawab untuk mengecek nilai null ini dan memberikan pesan error yang sesuai kepada user. Seperti tidak dapat melakukan penjumlahan, ukuran matriksnya tidak sama. Selanjutnya ada enkapsulasi. Enkapsulasi prinsip OOP yang utama yang diterapkan dalam kelas matriks. Semua atributnya itu dideklarasikan private dan mencegah akses langsung dari luar kelas. Akses ke data hanya melalui metode publik yang terkontrol seperti getter, setter, dan metode operasi. Di sini terdapat juga abstraksi. Kelas matriksnya ini menyediakan abstraksi dari konsep matriks matematika. User kelas tidak perlu tahu bagaimana matriksnya itu disimpan di memori array 2 dimensi atau bagaimana algoritma perkalian bekerja. Mereka cukup memanggil metode-metode yang disediakan. Di sini terdapat potensial improvement. Meskipun implementasinya sudah bagus, terdapat improvement yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama exception handling, yang saat ini errornya itu diindikasikan dengan return null. Pendekatannya itu lebih robust adalah menggunakan exception. Yang kedua, ada validasi di set nilai. Metode set nilai ini bisa ditambahkan validasi untuk mengecek apakah indeksnya itu valid. Selanjutnya getter yang untuk elemen individual menambahkan metode untuk mendapatkan nilai elemen tertentu. Dan selanjutnya metode toString. Override method toString untuk representasi string dari matriks. Dan selanjutnya ada deep copy constructor yang menambahkan copy constructor untuk membuat salinan matriks. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.